مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Ilham, perwakilan kelas 10 MIPA 2. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babang Libro, yang terhormat Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Babang Libro, serta teman-teman yang berbahagia. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kultum pada pagi hari di jam ke-0 ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa daftar amalan sunnah saat bulan puasa Ramadan. Tamu terhormat tentu saja mengundang kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang tak bisa kita jumpai pada bulan-bulan lainnya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam bulan taubat, bulan zuhud, dan melawan hawa nafsu, bulan menyucikan jiwa, bulan tadarus Al-Quran, bulan qiyamul lail, dan memperbanyak kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita bersegera menyibukkan hari-hari dan hembusan-hembusan nafas kita dengan ketaatan kepada Allah. Karena orang-orang yang tidak mengisi dan menyibukkan waktu senggangnya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, maka ia akan disibukkan oleh waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Apa yang semestinya bisa kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya pada siang hari. Ada beberapa amalan sunnah yang jika kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya juga menjadi berlipat ganda. Yang pertama, ketika fajar tiba, kita buka hari dengan memperbanyak membaca zikir. Di antara zikir yang semestinya kita baca setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali adalah Bismillahilladzi la ya'duru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'un alim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang membacanya 3 kali, maka tidak ada satupun yang akan membahayakannya. Yang kedua, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maknanya, barang siapa mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan ia menghidupkan separuh malam dan seakan ia menghidupkan malam seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bergabung dengan orang-orang yang ikut serta dalam kholaqoh dan kajian serta tadarus Al-Quran di pagi hari, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan kepada kita semua, yang jika diartikan perkataannya sebagai berikut. Wahai Abu Dzar, sungguh jika engkau pergi lalu belajar satu ayat Al-Quran, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan jika engkau pergi lalu belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, jika kita melakukan pekerjaan, jangan lupa berniat yang baik agar kita senantiasa mendapatkan pahala ketika bekerja, dan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu demi waktu yang dilalui dalam bekerja tanpa pahala. Kita bertakwa kepada Allah dalam menunaikan pekerjaan kita. Kita jaga lisan dari kata-kata dusta dan menipu. Kita terapkan hadis yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW yang isinya, puasa adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata buruk dan melakukan perbuatan yang bodoh. Jika ada orang yang mengajak bertengkar atau mencacinya, jangan melayaninya, dan hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwattah.
Yang kelima, ketika azan asar berkumandang, kita upayakan untuk mengajak orang lain bersama kita ke majelis ilmu, majelis yang penuh kebaikan dan keberkahan, agar bertambah dan semakin besar pahala yang kita peroleh. Lalu kita simak kajian keagamaan yang disampaikan oleh para guru terpercaya, agar kita tahu bagaimana cara yang benar dalam menaati Allah dan mencari bekal dari dunia yang fana ini untuk akhirat yang kekal. Yang keenam, setelah kajian selesai, kita pulang kembali ke rumah dan kita ajarkan apa yang kita pelajari kepada segenap anggota keluarga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Maka hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu sesuatu yang suci dan menyucikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman yang berbahagia, janganlah kita jadikan Ramadan sebagai waktu untuk memperbanyak makanan serta berganti-ganti menu yang berbeda-beda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, "Janganlah engkau bermewah-mewah dan bernikmat-nikmat, karena sesungguhnya para hamba Allah yang soleh tidak bergaya hidup mewah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Nuaim, dan Al-Baihaqi. Demikian kutum singkat yang pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuhkan bantuan, maka bergegaslah membantu. Jadilah penolong bagi mereka, selalu hadapi mereka dengan senyum gembira serta perkataan yang baik, dan ringankanlah ketelian mereka dalam perkataan yang indah. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang-orang paling baik padanya, dan aku akan orang paling baik di antara kalian kepada istrinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Yang kedelapan, memberikan sebagian makanan dan minuman kepada tetangga kita yang fakir dan membutuhkan. Pahala yang kita dapat sangatlah besar jika kita memberikannya kepada mereka. Kita memuliakannya karena Allah. Kita beri makan atau minuman untuk orang yang akan berpuasa, sehingga kita memperoleh pahala yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Barang siapa memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala yang menyerupai pahalanya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini maknanya bahwa kita memperoleh pahala yang menyerupai pahala orang yang berpuasa tersebut, bukan pahala yang sama persis dengan pahalanya dari semua segi. Karena orang yang berpuasa Ramadan telah melakukan puasa wajib, dan kita yang memberinya makan berbuka tengah melakukan perkara sunnah. Perkara sunnah tentu tidak akan menyamai perkara yang wajib. Yang kesembilan, segeralah berbuka setelah betul-betul yakin bahwa waktu maghrib telah masuk. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana maknanya adalah orang-orang selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegarkan berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saat berbuka, bacalah doa, "Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin." Yang artinya, "Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu wahai Allah Tuhan Maha Pengasih." Kita berbuka dengan kurma, jika tidak ada maka kita berbuka dengan air, seperti disabdakan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan At-Tirmizi. Jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka